Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para penggerak organisasi masyarakat sipil, para pejabat pemerintah, pemerintah daerah, kemudian para pionir, kader-kader, champion yang hadir pada acara ini, dari UKCCU, dari The Asia Foundation, dari Pakat Foundation, dan dari para mitra yang selama ini sudah mendukung program-program progresif. Dulu kita sering dengar dari para cendekia gitu ya, berkata bahwa perempuan adalah tiang negara. Tapi setelah menyimak video tadi, kita patut untuk menyampaikan bahwa perempuan juga merupakan pilar utama untuk keberlanjutan SDA di Indonesia. Saya kira ini cerita yang menarik, gagasan-gagasan yang hebat, perjuangan yang tidak pernah kenal lelah, para perempuan hebat, para penggerak perubahan, para champion, pagi ini hadir bersama kita semua untuk bercerita suka dan duka perjuangan mereka. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sapa dulu satu persatu 5 perempuan hebat yang merupakan pilar penting dan akan terus menginspirasi sebagai penggerak perubahan untuk menyelamatkan sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan panggil untuk pertama kali Ibu Roslena dari Kota Palu. Silakan, Ibu Roslena, apa kabar? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini. Baik, Ibu Roslena, Hari ini, jadi kami mendengar memang di Palu ya, Ibu Roslena ini adalah bagian dari penggerak penting untuk satu, benar-benar menolak tambang galian. Yang kedua adalah menggerakkan kelompok perempuan dan masyarakat untuk melakukan penanaman supaya Kota Palu terbebas dari banjir dan erosi. Sebenarnya Bu Roslena, itu apa saja sih yang dilakukan selama ini? Silahkan Ibu. terima kasih. Sebelumnya kami sudah melakukan hal-hal penanaman pohon bersama anak-anak, juga perempuan-perempuan juga terlibat sama pemerintah setempat. Kami sudah melakukan semua dan pemetaan untuk pemetaan jalur evakuasi. Karena di daerah kami itu rawan gempa, rawan banjir, makanya kami kelompok perempuan sudah memetakan jalur evakuasi seandainya terjadi bencana, kami sudah mengetahui arah evakuasi. Begitu. Luar biasa. Kalau yang Ibu lakukan, Ibu ini dan teman-teman tinggal di wilayah pesisir apa perbukitan? Kami tinggal di wilayah Kota Palu, rata-rata perbukitan, Pak, dekat gunung. Jadi kami melakukan tindakan kalau ada yang misalnya untuk merusak lingkungan, kami para perempuan sudah menolak untuk kami datang langsung ke pemerintah setempat melakukan demo karena di sini sudah terjadi banyak bencana. Emang merusak lingkungannya dalam bentuk apa, Bu Lena? Apakah menebang pohon atau menggali tambang atau apa? Yang selama ini Itu salah dialami oleh satunya penggalian, Pak. Oh, penggalian ya? Penggalian, iya, penggalian dan sekarang kalau di daerah saya, khususnya Kota Palu di bagian ini Kota Palu, kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Jadi penebangan sudah agak berkurang. Kalau penggalian mungkin masih ada karena kita di bagian gunung, makanya arah jalan air itu masih belum bisa stabil. Baik, terima kasih Bu. Ini menarik sekali. Jadi pertama sudah melakukan pemetaan, kalau jalur evakuasi. Yang kedua benar-benar menjadi penggerak untuk menolak tambang. Jangan sampai wilayahnya dirusak dengan penggalian. Nah, kalau yang penanaman itu dilakukan di mana, Ibu Lena? Sementara kita masih melakukan penanaman di depan rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing karena waktu kemarin pasca bencana banyak pohon yang mati, makanya ada penanaman kembali.
Baik, terima kasih. Bu Lena, ini kalau boleh tahu ya, tentu yang dilakukan oleh Ibu Lena, perempuan-perempuan di Kota Palu itu tidak mudah. Nah, sebenarnya mengapa itu dilakukan oleh Bu Lena? Mengapa Ibu Lena harus melakukan itu kira-kira? Apa yang menyebabkan Bu Lena dan perempuan-perempuan bergerak untuk melakukan itu? Silahkan Ibu. Karena lingkungan kita, Pak, perempuan itu paling terdampak. Oh ya, Paling terdampak di lingkungan sekitarnya itu kalau ada bencana itu perempuan paling terdampak. Itu yang saya rasakan contohnya sejak apa Bu Lena? pasca bencana kemarin. Contohnya kalau perempuan paling terdampak apa Bu Lena? Misalnya untuk perempuan, kesediaan air bersih itu sangat Susah kita ya? rasakan, Pak. Oke. Sangat kita rasakan. Jadi benar-benar Bu Lena menganggap Rawan karena banjir, perempuan ya. paling terdampak, maka melakukan upaya-upaya supaya tidak ada kegiatan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan bencana dan yang menjadi korban adalah perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi. Kira-kira gitu ya, Bu Lena ya. Iya, begitu, Pak. Bu, mungkin kita juga ingin tahu ya, perjuangan Bu Lena dan teman-teman kan pasti tidak mudah. Pasti tidak mudah, butuh waktu, butuh kesadaran bersama. Nah, hambatan atau tantangan yang paling susah yang dirasakan oleh Ibu Lena dan kelompok perempuan di sana apa, Ibu, selama ini? Tantangan kita sebagai perempuan itu biasanya di saat kita melakukan sesuatu, kepercayaan kita sebagai perempuan biasanya disepelekan oleh laki-laki. Makanya kita sebagai perempuan itu berusaha bagaimana kita bisa di lingkungan yang terjadi rawan bencana, kita bisa dilibatkan dalam proses penanganan bencana. Terakhir, Bu Lena, terakhir ini menarik. Tantangannya sebenarnya menarik ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata tidak mudah ya perempuan untuk bergerak karena kelompok laki-laki biasanya nggak percaya bisa apa enggak gitu ya kira-kira ya. Dan Ibu Lena, Ya. teman-teman perempuan di Kota Palu membuktikan itu dan sekarang udah mulai terlibat dengan penuh. Terakhir, Bu Lena, apa yang Bu Lena harapkan dari pemerintah Kota Palu, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan dari pemerintah pusat? Apa yang Ibu Lena dan teman-teman harapkan? Harapan saya untuk pemerintah Kota Palu, bagaimana melihat lahan yang kosong di saat sekarang, apalagi kondisinya sekarang pasca bencana, lahan kosong di Kota Palu sangat banyak. Bagaimana pemerintah bisa mengorganisir dan memetakan lahan yang kosong menjadi lahan produktif. Karena sekarang lahan non produktif itu sangat banyak, Pak. Jadi saya mau mohon kepada pemerintah untuk menjadikan lahan menjadi lahan produktif, menanam pohon atau menanam buah-buahan. Hanya itu yang bisa kami lihat dari sekeliling saya, Pak. Terima kasih, Bu Lena. Kita kasih tepuk tangan dong untuk pejuang kita dari Kota Sama-sama. Palu. Assalamualaikum. Salam. Bencana, kemudian kesulitan telah memicu para perempuan di Kota Palu untuk berjuang, menolak penyebabnya, kemudian bergerak untuk melakukan penanaman dalam rangka melestarikan lingkungan. Terima kasih, Bu Lena. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan panggil beliau ini dari Kabupaten Kuburaya, Ibu Subianti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kak Acu, tolong HP satu lagi boleh dimatiin biar tidak berdengung suaranya. Baik, Ibu Subianti, Bapak Ibu sekalian, Ibu Subianti ini, beliau adalah perempuan yang tinggal di sebuah desa, sebuah kampung, yang hampir setiap tahun itu mengalami kebakaran hutan dan lahan. Wilayah gambut itu sangat rawan terbakar sehingga kabut asap, kemudian kepekatan udara yang buruk itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Kemudian beliau dan teman-teman perempuan di desanya berupaya mengelola lahan bekas terbakar untuk ditanami dengan tanaman pangan, tanaman herbal, serta menggerakkan
para ibu-ibu agar melakukan kampanye kepada para suaminya supaya tidak melakukan pembakaran lahan ketika mau mengolah menjadi lahan pertanian. Ibu Subianti, tolong dong ceritakan kepada kita semua apa aja yang dilakukan di sana, Ibu. Terima kasih, Pak. Baik, saya sebagai, alhamdulillah, saya juga sebagai Ketua KWT, Pak. Kami juga di KWT itu mengajak ibu-ibu untuk menanam kebun yang sudah kami kelola, yang memang hampir setiap tahun itu kami di sana adalah korban kebakaran. Jadi dengan adanya kami menanam setiap tahun, mudah-mudahan kepada kelompok tani yang lain, kepada bapak-bapaknya, juga ikut dengan kami menjaga kelestarian lahan. Kemudian juga setiap kegiatan kami juga selalu melakukan sosialisasi, selalu mengingatkan bahwa membakar hutan itu adalah suatu tindakan yang sangat merugikan, terutama kabut asapnya, Pak. Karena itu juga sangat mengganggu kesehatan. Di sana banyak anak-anak juga, ibu-ibu juga, ibu hamil, terutama orang tua yang sudah lansia, itu adalah terdampak sekali kalau kabut asap. Kemudian juga kami juga mengajak suami-suami yang seperti Bapak sampaikan tadi, supaya jangan meninggalkan kampung. Karena lahan kita itu ada. Lahan kita itu ada. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu kan? Karena kebanyakan mereka kemarin banyak yang meninggalkan kampung setelah kebakaran hutan itu, akhirnya ibu-ibunya yang bergiat. Ya, akhirnya ibu-ibunya yang bergiat. Jadi kami mengajak bapak-bapaknya juga mengolah lahan yang eks kebakaran tadi supaya tidak terjadi lagi kebakaran di tahun berikutnya. Ibu Subianti, Ya. desa Ibu itu memang sebagian besar gambut ya? Iya Pak, sebagian besar gambut. Jadi memang setiap tahun ada risiko gitu ya untuk mengalami kebakaran hutan dan lahan. Nah, Ibu Subianti, ketika Ibu melakukan kegiatan penanaman lahan bekas terbakar, karena bapak-bapaknya pada kabur, kira-kira gitu ya, kemudian menggerakkan masyarakat supaya tidak membakar lahan ketika mau mengolah lahan pertanian, kemudian itu sebenarnya kenapa Ibu melakukan itu awalnya dimulai karena apa, Bu? Apa yang mendorong atau memotivasi Ibu Subianti melakukan itu? Oke, terima kasih. Tepatnya dulu terjadi kebakaran hebat. Mungkin bukan di daerah saya saja, Pak. Hampir di seluruh Kalimantan Barat itu terjadi kebakaran yang sangat hebat. Tahun 2015, Pak. Ya, itu terjadi di Desa Teluk Empening. Bahkan BNPB dari provinsi itu nginap di desa kami itu pas kalau tidak salah itu hari raya Idul Adha kalau tidak salah itu. Nginap di lahan bersama-sama. Idul Adha, Pak. Ya. Itu nginap di lahan bersama dengan masyarakat untuk menjaga api supaya bisa dipadamkan. Kemudian kami seperti yang sudah saya ceritakan tadi, setelah kebakaran itu, karena yang kebakaran itu adalah kebanyakan kebun getah, Pak, yang udah siap sadap, udah siap untuk dipanen gitu kan. Tapi karena kena kebakaran akhirnya masyarakat itu pada putus asa, banyak terutama bapak-bapaknya yang mencari pekerjaan di luar. Mencari pekerjaan di luar dan ibu-ibunya otomatis tinggal di rumah bersama anak-anaknya untuk ngurusin keluarga. Tapi ibu-ibunya ini saya ajak jangan tinggal diam. Coba kita mulai dari seperti yang saya bilang dari KWT tadi, menanami kebun lahan yang bekas terbakar tadi dengan tanaman semampu ibu-ibu dulu. Ada yang padi, ada yang palawija, ada yang tanaman herbal gitu kan. Supaya kita memang Pak, kalau mengajak orang tanpa bukti, biasanya kita enggak digubris gitu kan. Jadi ayo kita bergerak dari diri kita dulu supaya orang mulai percaya. Sudah kita buktikan, baru biasanya orang tuh baru mau ngikut. Kalau tidak seperti itu biasanya paling nanti enggak gitu kan. Jadi kita buktikan dari ibu-ibunya dulu. Terutama kebetulan kemarin saya sebagai ketua tim penggerak PKK, saya gunakan
sebagai ketua tim penggerak PKK untuk mengajak anggota saya untuk menanami kebun PKK terlebih dahulu. Alhamdulillah terbentuk KPT, ya. Oke, Ibu Subianti. Pasti 2015 sampai 2021 itu bukan perjalanan yang pendek dan tidak gampang ya. Iya. Ibu mengalami kesulitan apa yang paling diingat dan paling susah dalam mengajak ibu-ibu yang lain untuk menanam, untuk kampanye agar tidak membakar lahan? Apa Ibu yang paling susah? Biasanya sih dari pihak laki-lakinya sih, Pak. Nah, namanya kita perempuan ya, Pak. Biasanya tuh agak dianggap remeh gitu kan. Mana bisa perempuan ikut bergerak ya, memadamkan api atau menjaga lahan kan gitu. Biasanya gitu. Kemudian dari pihak perempuannya, kadang-kadang tuh maklumlah namanya perempuannya, Pak. Kadang tidak dapat izin dari suaminya atau apa, tidak mau ikut gitu kan. Tidak mau ikat, ada juga ibu-ibunya yang tidak mau ikut gabung dengan kita, tapi pelan-pelan kita kasih pemahaman, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita juga mampu gitu. Jangan orang menganggap kita tidak bisa, tapi kita mewujudkan omongan orang. Tapi kalau bisa itu menjadikan motivasi buat diri kita. Ibu terakhir ini, Bu Subianti. Ibu Subianti pasti melihat sekeliling kanan kiri ada pemerintah desa. Depan dikit ada pemerintah kecamatan, maju dikit ada Bang Muda Mahendrawan sebagai bupati, maju dikit ada Bang Miji sebagai gubernur, maju dikit ada Pak Jokowi sebagai presiden. Apa yang Ibu harapkan kepada mereka-mereka? Apakah Ibu masih punya harapan kepada mereka? Punya, Pak, punya. Mudah-mudahan kalau di pemerintahan desa pastinya punya. Di pemerintahan desa kita punya keinginan supaya itu menjadikan adalah suatu kebijakan gitu kan, entah itu namanya perdes atau apa gitu kan, supaya kita gerakan kita ini di desa hendaklah dianggap tidak punya kekuatan gitu kan. Selain itu juga ke bawahnya mungkin di lapangannya saluran-saluran yang sudah ada bisa ditambah lagi, itu mungkin APBN atau APBD yang bisa mengakomodirnya. Yap. Jadi Ibu berharap tim ini, kelompok ini legal dengan perdes, kemudian kebutuhan masyarakat untuk menanam di lahan bekas terbakar, para perempuan itu kemudian dibiayai dengan APBD dan APBN. Begitu ya, kira-kira. Terima kasih Ibu Subianti. Tepuk tangan dong dari Kubu Raya. Calon Ibu Kota Kapuas Raya. Calon Ibu Kota Provinsi Kapuas Raya. Terima kasih Ibu Subianti. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan satu lagi undang dan selanjutnya masih ada dua yang lain gitu ya. Ibu Sumini. Assalamualaikum Bu Sumini. Waalaikumsalam, Pak. Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Sumini ini. Baik teman-teman, Ibu Sumini ini dari Lembaga Pengelola Hutan Kampung Damaran Baru di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Betul ya Bu ya? Iya betul Pak, betul. Nah teman-teman, Ibu Sumini ini sangat terkenal. Saya udah lama sekali mendengar kiprahnya, perjuangannya, ranger perempuan, berani melawan arus dengan tekad dan keberanian, sehingga 250 hektar areal hutan kampung berhasil terjaga. Selamatannya gitu ya. Ya Baik, Pak. Ibu Sumini. Ya. Sebenarnya Ibu, sebagai ranger itu apa yang dilakukan oleh Ibu dan perempuan-perempuan di Kampung Damaran Baru selama ini? Mungkin kita ingin tahu ya ceritanya ya lebih jauh. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya dengan Bu Sumini akan berceritakan tentang pengalaman Ranger perempuan di Damaran Baru. Nah, Ranger perempuan di Damaran Baru telah melakukan kegiatan patroli rutin pengawasan terhadap 251 hektar. Itu dalam kawasan hutan lindung yang telah diberikan izin oleh kementerian kepada kami. Selain itu, kami juga telah melakukan penanaman pohon
di kawasan hutan yang telah dirambah. Sejauh ini kami telah menanam pohon sekitar 2.000 batang sebagai bentuk mitigasi bencana banjir bandang. Wow. Nah, kemudian kami juga telah melakukan kegiatan budidaya lebah madu sebagai salah satu penopang ekonomi kami. LPHK salah satu LPHK Damaran Baru atau Ecovillage yang alhamdulillah telah masuk dalam nominasi Afiword 2020 sebagai monitator wisata ekologi. Ibu, maaf Ya. kalau boleh tahu. Ya. 2.000 batang itu ditanam di dalam kawasan LPHD atau di luar? Di dalam LPHD, Pak. Oh, masih Kami di dalam lakukan kawasan LPHD. Iya, di dalam kawasan. Jadi Ibu kira-kira begini ya, Bu Sumini ya. Ya. Ibu ini sebagai ranger melakukan patroli, mencari-cari jangan sampai ada orang yang merusak hutan 250 hektar, 251 hektar. Iya. Yang kedua melakukan penanaman terhadap lahan-lahan yang habis dirambah, 2.000 pohon. Kemudian yang ketiga melakukan usaha ekonomi melalui budidaya lebah madu. Kira-kira begitu ya, Ibu? Iya, Bu. Nah, Ya, Pak, ya. Ibu sebagai ranger itu biasanya patroli itu dalam 1 bulan berapa kali? Berapa orang perempuan yang Ibu ajak? 1 bulan itu 1 kali, Pak. Perempuannya 11 orang. Didampingin oleh laki-laki 2 orang. Itu ibu-ibunya 11 orang, Pak. Itu biasanya kalau perjalanan berapa lama, Ibu? Apakah dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai siang? Dari jam 8 patroli. Ya, mulai kami melakukan patroli dari jam 8.30 sampai 15.30. Wow. Itu udah 7 jam kerja, Ibu, dan itu udah bisa buat ngisi time sheet 1 hari, Ibu itu. Iya. Ibu Sumini, saya kira itu menarik ya. Iya. Pertanyaan kami, Bu. Iya. Kenapa hanya 2 orang laki-laki sedangkan yang 11 perempuan? Ini pertanyaan yang penting sekali menurut saya yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu. Mengapa yang harus jadi rangers dan mengikrarkan diri dengan penuh tekad dan keberanian harus Ibu Sumini dan 11 perempuan itu? Emangnya laki-lakinya cuma 2 biji itu? Silakan. Enggak juga, Pak, karena kan kami perempuan ini juga harus bisa menguasai alat-alat patroli, Pak ya. Salah satunya seperti GPS, kamera, mengisi pom-pom data kami ranger, dan untuk mengukur-ukur lingkaran batang kayu, mencari tahu apa jenis kayu dan apa jenis-jenis satwa yang berada di dalam kawasan. Jadi ibu-ibunya pun perlu mengetahui hal-hal tersebut. Jadi tidak hanya laki-laki yang selama ini hanya yang bisa memegang alat-alat patroli seperti GPS tadi, Pak. Makanya kami butuh laki-lakinya 2 orang, dia sebagai guru kami untuk mengajari kami untuk memegang alat-alat tersebut. Saya masih ingat, Bu Sumini, ada cerita Damaran Baru pernah diterjang banjir besar, Pak. Iya, betul, Pak. Saya mendengar juga bahwa Ibu Sumini dan teman-teman perempuan sampai susah payah rela menjaga hutan karena tidak mau lagi ada banjir. Betul. Itu tiba-tiba muncul pikiran itu, Bu, bersama perempuan. Itu ceritanya gimana? Nah, itu yang melatari belakang kami semua terjadinya hal itu muncul semua, Pak. Nah, karena banjir bandang itu bagi perempuan itu sangat mengerikan, Pak. Nah, kebun masyarakat menjadi lautan batu. Jadi kami perempuan ini mau tinggal diam gimana? Kan nggak mungkin, Pak. Habis itu kami membuat ide-ide. Ayo, kalau kita membiarkan terus perambahan hutan ini terjadi, apalagi ke depannya yang akan menimba musibah di kampung kita.
Nah, dari situ muncul gagasan-gagasan dari ibu-ibu bahwasanya hutan itu penting bagi perempuan. Nah, salah satunya air, Pak. Di mana saja kalau kita tinggal kekurangan air, pasti itu menjadi komplain dengan ibu-ibu. Nah, sementara di hutan kami, sumber mata air ini sangat luar biasa masih, Pak. Mencukupi untuk beberapa desa mengambil sumber air minumnya dari kaki Desa pegunungan Ibu kami yang dari kami jaga Damaran tersebut. Baru. Iya. Oke. Ya, Mulia jadi sekali ya, Bu iya, Sumini ya. iya, Jadi satu, Ibu tidak mau tinggal diam ketika bencana melanda. Yang kedua, ketika bencana melanda jadi korban juga, makanya harus iya, menjaga hutan karena sumber air yang dijaga iya, oleh Ibu Sumini dan teman-teman perempuan itu ternyata juga dimanfaatkan oleh kampung-kampung yang lain. iya, betul Pak, Baik, betul. Ibu Sumini, Ya, satu pertanyaan ini iya, mungkin perlu kita tahu ya. iya. Ibu selama 2000 berapa ya, mulai menjadi Rangers itu sampai sekarang, itu yang paling berat dirasakan dalam berjuang itu apa? Halo Ibu. Yang paling berat kami lakukan di dalam tantangan saya, Pak, Ya, ya. tantangan yang kami hadapi adalah masih lemahnya perhatian dari pemerintah terkait kerja-kerja yang sedang kami lakukan. Sampai dengan hari ini, kami masih berjalan secara swadaya dengan menyampingkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi kepada kami, baik itu dari aspek kesehatan dan keamanan, dan minimnya operasional yang masih ada di lembaga kami. Kemudian, masih sulitnya pemberian pemahaman kepada orang-orang yang melakukan aktivitas ilegal dalam kawasan. Nah, ini tantangan kami yang paling berat, Pak. Baik, terima kasih Bu Simini. Terakhir Ibu, Iya. terakhir. Iya. Ibu masih punya harapan nggak pada pemerintah? Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Kalau masih ada harapan, apa yang paling Ibu harapkan? Bersama para Rangers perempuan yang hebat-hebat itu. Siap-siap, Pak. Nah, yang sangat kami harapkan, Pak, adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kota, serta pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan-kegiatan perempuan di tingkat tapak ini. Baik itu dalam aspek keamanan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kreatif. Sehingga untuk mencapai tujuan hutan lestari, masyarakat sejahtera dapat terwujud. Kami menyadari bahwa dengan melindungi hutan, maka potensi bencana di kampung kami semakin sedikit. Bagi kami perempuan Damaran Baru, hutan adalah sumber kehidupan. Maka kami bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapaknya juga jaga hutan, jaga kehidupan. Terima kasih Ibu Sumini dan Rangers perempuan dari LPHK Damaran Baru Bener Meriah Aceh. Kita kasih tepuk tangan dong, Bapak Ibu sekalian. Cerita inspiratif, sangat menggugah. Harusnya nanti di seluruh Indonesia mulai kita pikirkan berapa banyak lagi kelompok perempuan yang memang bisa dilibatkan sebagai pengelola lembaga pengelola perhutanan sosial begitu ya, karena memang ada bukti dan itu salah satunya diceritakan oleh Ibu Sumini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ini dari tanah Papua, dari Kabupaten Fakfak. Kita undang Ibu atau Mama ya, Mama Asnat Iha dan Mama Rahma. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mama Asnat dan Mama Rahma. Ini luar biasa karena ternyata pagi ini Bapak Ibu sekalian kita dipertemukan dengan mama-mama dari Papua, ibu-ibu dari Aceh, dari Sumatera Barat, dari Kalimantan, semuanya komplit ya, dari Sulawesi. Makanya Indonesia perempuan-perempuannya hebat berkumpul pagi ini.
Makanya kita patut berbangga karena pagi ini bisa bersua dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, Mama Asnat Iha dan Mama Rahma ini adalah mama-mama yang tinggal di kampungnya ya, di distrik Kokas, Kabupaten Pamuan. Beliau-beliau telah merintis perjuangan untuk ketahanan pangan, menanam pala dan kayu di hutan, juga menanam sayuran di halaman, di tengah segala macam keterbatasan yang dihadapi. Mama Iha, Mama Rahma, mungkin Mama Iha dulu kali ya. Selama ini Mama, itu apa saja yang dilakukan untuk berjuang bersama kelompok perempuan, mama-mama di sana dalam rangka mengelola hutan, kemudian mewujudkan ketahanan pangan bagi kelompok perempuan. Silakan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan waktu untuk menceritakan sedikit pengalaman saya di kampung, khususnya Kabupaten Fakfak, khususnya distrik Kokas. Kami sebagai perempuan Papua, khususnya Kabupaten Fakfak, yang sementara ini saya diberi kesempatan untuk sebagai koordinator di dalam memimpin mama-mama yang selama ini mulai berjalan dari tahun 2005 itu dengan jumlah mama-mama baru 20 ibu, sedangkan masuk di 2018 sudah mencapai sekitar 100 ibu lebih. Itu di bawah pimpinan saya, Mama Eca sebagai ketua umum dan saya sebagai anggota. Tapi sebagai orang tua. Yang dilakukan selama ini apa, Mama? Yang dilakukan apa saja? Kita menanam di kebun. Selain kita buat kebun, kita tanam pala, pohon pala, pohon matoa, pohon kayu desi. Itu yang kita tanam selama ini. Sampai sekarang masih tetap jalan walaupun keadaan COVID, tapi kita masih tetap berjuang, kami masih tetap berusaha untuk mama-mama supaya tetap semangat walaupun keadaan COVID, kita tetap berjuang. Kami tetap menanam pala karena pala adalah hasil dari Kabupaten Fakfak untuk mama-mama Papua. Itu yang kita punya. Baik. Mama Asnat, terima kasih Mama Asnat. Selama ini mama-mama di Kokas yang awalnya 20 orang, kemudian sekarang udah jadi 110 orang, itu menanamnya di lahan apa, Mama? Apakah di hutan atau di pekarangan? Halo, Mama. Kalau kita memang kita adakan kelompok, namun lahan itu kita sendiri punya masing-masing ibu. Saya Dalam itu, oke, silahkan Mama, lanjut Mama. Dalam penanaman pribadi, walaupun itu ada kelompok, tapi tanamnya di lahan pala masing-masing. Karena itulah turun-temurun dari kita punya orang tua, dari tetangga moyang turun sampai ke cucu, anak cucu itu kita dapat lahan masing-masing. Makanya kita selain menanam pala, kita langsung berkebun di dalam itu, bertani, tanam keladi, tanam pisang. Baik Mama, kami dengar Mama Asnat kalau kelompoknya Mama juga mengajukan untuk mengelola 1.900 hektar sekian ya. Bagaimana? Halo Mama, apakah bisa mendengar saya?
Kami bisa. mendengar kalau kelompok Mama itu juga mengajukan pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial. Nah itu apakah selama ini sudah pernah dapat izin kemudian bisa menanam pala di dalam kawasan hutan atau bagaimana, Mama? Selama belum. Selama belum. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Kami masih menunggu dari pemerintah. Kita masih menunggu dari pemerintah untuk membantu kami. Baik, terima kasih Mama. Mama dulu 2005 sampai sekarang itu berarti udah 16 tahun. Mengapa Mama Asnat, kemudian Mama Rahma, kemudian Mama Eca melakukan itu? Apa yang menyebabkan mama-mama sekalian kemudian membentuk kelompok, kemudian melakukan penanaman dan akhirnya bisa mandiri pangan? Itu kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Baik, terima kasih. Saya menyambung dari Mama Asnat. Kami sebagai kelompok ibu-ibu melakukan hal itu karena kami merasa bahwa tanaman pala adalah hasil budaya dari kami di Kabupaten Fak-Fak, dan untuk menanam kayu besi dan kayu matoa pada saat ini kami lihat para pembangunan telah merubuh atau menebang pohon matoa dan pohon kayu besi sebagai bahan bangunan sehingga punah. Nah, akhirnya kami sebagai kelompok ibu-ibu, bagaimana caranya kita menanam kembali lagi agar hutan tidak tandus, hutan tidak rusak. Kami membuat kelompok ibu untuk menanam kembali lagi biar hutannya menjadi hijau kembali, supaya tidak menjadi pencemaran atau menjadi banjir di kabupaten kami Fak-Fak. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mama Rahma. Yang kedua, Mama Rahma dan Mama Asnat. Selama ini 16 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Mungkin tantangan atau hambatan apa yang mama-mama pernah alami ya untuk membangun kelompok, menanam kembali komoditas kayu di sekitar kampung, itu pernah mengalami kesulitan apa yang paling besar? Baik Pak, yang di sini kami mengalami kesulitan adalah pengadaan bibit, misalnya pengadaan bibit pala, karena walaupun dari turunan kita nenek moyang sudah menanam, tapi kita belum tahu bahwa Kabupaten Fak-Fak ini merupakan hutan pala atau perkebunan pala yang kami selama ini belum tahu. Jadi kami meminta dari pemerintah agar membantu kami biar kita lambang kita sebagai Kabupaten Fak-Fak ini kita bisa tunjukkan lebih banyak lagi pala yang harus kita tanam di Fak-Fak, karena itu adalah merupakan lambang sebagai lambang kabupaten, lambang daerah yang Fak-Fak dan sebagai ciri khas sebagai orang Fak-Fak misalnya begitu. Hanya sementara kami masih membuat proposal untuk meminta bantuan, misalnya berupa bibit pala dan lagi untuk tanaman kayu besi, tanaman kayu matoa, yang sementara ini kami masih dalam proses pengajuan lah seperti itu ke untuk membantu kami. Baik. Kelompok ibu Mama Rahma, terima kasih. Terakhir ini untuk Mama Asnat, terakhir sekali. Mama Asnat, halo. Mama, terakhir Mama. Mama, apa harapannya kepada pemerintah? Mama Asnat. Mama Asnat. Harapan saya sebagai perempuan, sebagai koordinator oleh pemerintah, mudah-mudahan pemerintah selalu memperhatikan kami sebagai kaum ibu, kaum perempuan yang berjuang untuk hutan, karena hutan itu adalah seorang ibu, makanya harus untuk melindungi anak cucu kami. Makanya kami minta khusus untuk kami hutan mertuar ini khusus di distrik Kokas. Mudah-mudahan dibuat SK supaya secepatnya, supaya bisa kita jalan dengan lancar, supaya tidak hambatan-hambatan yang kami dapat. Itulah kami. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat untuk perempuan. Tetap semangat, Mama. Tetap semangat.
Bapak Ibu sekalian, kasih tepuk tangan dong untuk Mama Asnat sama Mama Rahma dan teman-teman dari Distrik Kokas. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Salam untuk teman-teman di Fakfak. Ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengundang satu lagi perempuan penggerak dari Provinsi Sumatera Barat. Perempuan penggerak dari Provinsi Sumatera Barat, marilah kita sapa. Assalamualaikum, Bu Hajah Asmir. Waalaikumsalam, Bapak. Wah, Ibu, akhirnya ketemu lagi ya dengan Bu Hajah ya, setelah beberapa kali. Baik, Bu Hajah Asmir Umar, Bapak Ibu sekalian, Bu Hajah Asmir Umar ya. Asmir apa Asmir Ibu yang betul? Hajah Asnir Umar. Oh, Asnir ya, pakai non ya. Pakai non ya. Oke. Ibu Hajah Asmir Umar. Beliau ini sangat terkenal dengan panggilan Ibu Hajah, merupakan perempuan penggerak dan warga dalam menolak proyek geotermal di Gunung Talang, Kabupaten Solok. Yang kami tahu, Ibu Hajah berhasil mengajak dan menggerakkan 8.000 dan 14.000 orang untuk sama-sama menyuarakan bahwa masyarakat yang dibutuhkan adalah keselamatan, tidak proyek geotermal. Baik, Bu Hajah. Ibu Hajah mohon cerita dong, dalam berjuang menolak geotermal itu apa saja yang dilakukan oleh Bu Hajah dan perempuan-perempuan hebat dari Gunung Talang. Silakan Bu Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, ya, silakan, mohon. Ibu. Sekarang masyarakat Gunung Talang dilanda dalam kesedihan, dilanda di dalam kesusahan, dilanda di dalam kemiskinan. Karena masyarakat Gunung Talang selalu demo, Pak. Selalu demo untuk mempertahankan haknya dan lahannya leluhur nenek moyangnya yang akan diambil oleh PT Geothermal. Maka masyarakat Gunung Talang selalu demo. Maka dari itu masyarakatnya sekarang ekonomi turun, Pak, karena selalu mempertahankan haknya. Tapi kami kasihan juga, Pak. Ibulah terutama kasihan melihat masyarakat-masyarakat yang selalu bisa diajak untuk demo mempertahankan leluhurnya. Tapi sayangnya kenapa biasanya bapak-bapak TNI, polisi, BRIMOB, semuanya Satpol PP, kenapa tidak ada kasihan pada masyarakat Gunung Talang? Dia datang untuk menakut-nakuti masyarakat Gunung Talang, Pak. Ada juga yang kena serangan jantung melihat bapak-bapak itu datang. Oh, banyaknya bukan main, Pak. Biasanya bapak-bapak itu untuk menolong masyarakat dan untuk membela rakyat. Kemarin-kemarin ini dia datang untuk menakuti masyarakat Gunung Talang. Itu yang Ibu sedihkan, Pak. Sedih sangat sekali Ibu. Kenapa bapak-bapak itu seperti itu? Tidak ada membela masyarakatnya, Pak. Masyarakat ingin mempertahankan haknya dan leluhurnya. Dia bertahan terus malam, hujan, dingin, ditahannya tempat lokasi yang akan diambil itu. Tak ada yang penggeraknya, hanya hati dia masing-masing lah yang tergerak untuk mempertahankan haknya, Pak. Datanglah Satpol PP itu untuk menakut-nakuti masyarakat Gunung Talang. Tapi insya Allah masyarakat itu tidak akan takut. Begini, Pak, ini Gunung Talang, ini yang akan dibornya, di pundaknya, masyarakat ketakutan karena telah banyak melihat. Yang pertama di Senabung, yang kedua di Solok Selatan. Itu telah ada bencananya, Pak. Telah keluar. Kalau di Solok Selatan sekarang dekat dari Gunung Talang, Pak, itu memang nggak apa-apa juga lah. Tapi jangan kalau dapat jauh dari pemukiman masyarakat, jauh. Kalau Gunung Talang ini yang akan diborni, yang telah titik-titiknya yang telah ada di depan mata masyarakat, dekat dari pemukiman, Pak. Semua lahan pertanian masyarakat. Baik. Ibu Hajah, mohon maaf. Ibu Hajah tadi udah cerita kenapa menolak ya. Yang ingin kami tahu Ibu, yang Ibu Hajah lakukan bersama perempuan-perempuan, bersama masyarakat di Gunung Talang, untuk menolak itu apa yang dilakukan Ibu?
selama ini apa yang Demo. dilakukan? Oh, demo ya. Berapa kali Ibu Hajah memimpin demo? Kalau kalinya tidak terhitung, Pak, tapi yang datang ke kantor Bupati cuma 2 kali. Yang pertama masyarakatnya ada 7.000. Yang kedua ya? Demo meminta keterangan dari Pak Bupati ada 14.000 orang. Dia yang datang masyarakat itu semua. Tapi Bapak Bupati kami tidak mau keluar mengasih penjelasan pada masyarakatnya. Dia diam aja, nggak mau keluar. Apa salahnya sih Bapak Bupati itu keluar? Ini rakyat-rakyat kan senang hati rakyat. Tapi dia tidak mau, Pak. Makanya itu brutal untuk demo terus. Sampai jangan duduk geotermal itu di tempat olahan dia. Yang akan diambil itu ada, Pak, bukan sedikit, 27.000 hektar semuanya. Wow. Habis kampung kami itu semua, Pak, habis. Di mana kami lagi untuk bertani, di mana lagi kami untuk mencari penghidupan, di mana kami lagi untuk hidup di dunia ini. Mungkin kami nanti kalau terjadi geotermal, mungkin kami pindah dari negeri itu. Karena tidak ada lagi yang mau hidup, tidak ada lagi. Gempa akan terus terjadi karena gunung talang di depan mata masyarakat. Di depan mata masyarakat gunung talang itu, Pak. Halo? Halo, Ibu. Ibu, halo, Pak. Kalau ya. Ibu Hajah tinggal di nagari apa ya, Bu? Kalayotanang namanya, Pak. Depan Gunung Talang. Pas ya? Ya, depan Gunung Talang. Ya, pas. Bu Hajah, Ibu mungkin yang terakhir, Bu Hajah ya. Kami sudah mendengar cerita perjuangan, kemudian kekhawatiran masyarakat di Gunung Talang. Terakhir nih, Bu Hajah. Apa yang masih Bu Hajah harapkan dari Bupati, dari Gubernur, dari Presiden, supaya proyek Gunung Talang dibatalkan? Apa yang ingin Ibu Hajah sampaikan kepada mereka-mereka? Yang Ibu Hajah sampaikan pada bapak-bapak yang pertama dulu, Bapak Camat Kecamatan Lembang Jaya, Bapak Bupati Kabupaten Solo, Bapak Gubernur Sumatera Barat, dan juga Bapak Presiden Jokowi Indonesia, seluruh Indonesia, itu yang Ibu harapkan. Kalau dapat permintaan kami, tolong batalkan PT Geotermal ini yang akan terjadi di Gunung Talang, Sumatera Barat, Kabupaten Solo. Itu harapan kami. Itu harapan masyarakat Lembang Jaya, Kabupaten Solo, khususnya kami di bawah Gunung Talang. Kalau dapat, tolong cabut izin geotermal. Ibu Hajah minta kepada Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati cabut izin proyek geotermal. Begitu ya, Bu Hajah ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Hajah. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu sekalian, kita akan minta Bu Hajah bersenandung. 1 menit, silakan Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh Tuhanku yang telah jadikan diriku dari segumpal darah, jika Engkau hidupkan daku memohon perlindunganmu. Jika Engkau matikan daku memohon keampunanmu. Ampuni dosa dua ibu bapakku, jauhkan mereka azab sengsara. Itulah pinta dalam doaku, jauhkan mereka azab neraka. Akhirnya kini aku memohon padamu Tuhan yang Maha Esa, lindungi tanah air tercinta dari segala mara bahaya.
Terima kasih Bu Haja. Syukran jazila, syukran jazila. Terima kasih. Jika engkau hidupkan daku, daku memohon perlindunganmu. Jika engkau matikan daku, daku memohon keampunanmu. Ampuni dosa dua ibu bapakku. Terima kasih Bu Haja, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi sempat memotong, tetapi saya kira itu adalah penutup yang luar biasa dari sesi testimoni para perempuan penggerak champion dari Aceh sampai Papua. Kami ucapkan terima kasih.